Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vlog sekali ini kita lihat keadaan kebun yang di sawah sekalian hasil pruning. Cara kita pruning. Untuk mangga udah terlalu tinggi, ada kemungkinan akan kita tebang segini ya. Ini juga segini, biar dia nggak perlu tinggi tapi berbuah. Ini cara kita pruning kedondongan, itu buahnya pun lebat sekali ya. Ini full organik, tanpa memakai satu butir pun pupuk kimia. Ini hasil pruning kita ya. Nah, ini untuk mangganya, dia berbuah terus ya. Yang jenis Mahathir ini ada terus buahnya. Sangat genja ya. Cuma sayangnya asam ya kan. Nggak ada manis-manisnya sedikit pun. Ini lahan bawahnya kita tanam ini rambutan dua jenis ya, binjai sama rapia. Seharusnya ini pangkas dindingnya ini semeter lagi ke sana ya kawan-kawan ya. Semeter lagi baru ini tengah-tengah dipangkas lagi. Pangkas lagi untuk tanam rambutan. Cuma nanti tergantung yang pemilik baru ya. Alpukat seperti ini ya. Setelah kita panen perdana, kita pangkas seperti ini semua. Jadi kita buat pendek. Hanya sisa beberapa lagi ya kita buang aja. Nah seperti ini dia. Kita pangkas pendek. Untuk duriannya juga seperti ini kita pangkas. Udah kelihatan ya cabang-cabang utamanya nih. Kita sisain. Kita coba buat cabang utamanya tanpa tersier ya. Dan tidak mau kita buat seperti ekor kuda ya, enggak ya. Jadi seperti ini ya. Karena kalau bikin seperti ekor kuda kawan-kawan, nanti begitu berbuah cabangnya turun kawan-kawan, setengah mati nanti. Pakai kayu segala lagi, cabangnya turun. Jenis musangking rata-rata yang bagian sini. Nah gini ya, ini cara kita pruning alpukat, hanya 1 meteran aja dari tanah tuh. Nanti dia tumbuh tunas-tunas baru banyak, berbuah lagi. Jadi si buah itu tidak kuning karena kena matahari ya. Kalau dia banyak daun, seperti itu maksudnya ini ya kawan-kawan ya. Jadi grade A semua nanti alpukatnya. Ini udah kita pruning tuh, udah terbuka ya ini. Cabang-cabangnya juga udah bagus seperti ini karena kita pilih. Ini kayaknya durian dari Bangka nih ya, jenis tembaga. Bukan super tembaga ya, tapi tembaga. Ini juga udah kita pruning ya. Power. Ini minggu lalu ya kita pruning ya. Bagus. Cepat besar ya. Nah perlu kawan-kawan ketahui ya, pohon usia di atas 2 tahun atau batang utamanya nih batang utamanya ini sebesar paha orang dewasa ya, itu tanahnya dikurangin ya agar akarnya di atas gini. Nah apa sebab seperti ini ya? Agar
si akar ini terhindarkan dari resiko busuk akar ya. Saya buat seperti itu semua, pohonnya sehat-sehat malah cepat besar ya. Semua akarnya di atas tanah kita buat seperti ini. Nah seperti itu ya, tuh. Apalagi di lahan berair seperti ini ya kawan-kawan ya. Karena ini bekas sawah. Ini bukan sengaja ditanam nih ya, ini bibit seharusnya. Tapi kita biarkan aja. Kalau udah terlalu mengganggu sama ini nanti ya kita buang aja nih. Bagus-bagus ya kan kawan. Tuh 6 lung sama ini. Ini kita buang sedikit ya, jangan, nggak usah terlalu ekstrim ya pangkasnya. Ya kan ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita pilih aja nih untuk potong pucuk. Kayak gini kurus dia kan karena lama besarnya. Jadi kita pilih aja mana cabang yang akan jadi batang utama yang terbesar. Saya rasa ini ya. Ini lihat. Ya, kita buangnya di sini aja nih. Nah, potong pucuk ya. Ini bakalan naik nih kan. Jadi kita buang dari sekarang aja. Jadi satu aja yang naik dia. Seperti ini aja hasilnya ya. Nah, itu aja. Masih banyak juga ini ya cabang-cabang yang menutupi cabang bawah seperti ini. Nanti cabang bawah itu nggak kena matahari bisa mati. Jadi kita kurangi aja. Kita kurangi seperti ini. Kita buang aja. Nah, cabang perlu potong pucuk agar cabangnya cepat besar juga ya kan ya. Ya kita potongnya di sini aja nih. Nih ya seperti ini cabangnya. Nah, kita potong sini biar cepat besar. Udah gitu aja. Jadi dia nggak saling nutup sama cabang bawah. Ini juga nutup ya. Ini buktinya potong pucuk bisa cepatin besarin cabang ya. Nah ini setelah potong pucuk, lihat cabang ini ya, besar dia ya, tegap. Agak kita kurangin aja nih. Terbuka dia. Udah gitu aja. Ini lihat ya, terang ya. Hasil potong pucuk, jadi cabang-cabang di atas itu pun besar ya kan. Ini kita buang aja di semua nih ya.
Bersih. Ini juga kita buang yang seperti tali ya. Kalau pohon oci seringkali cabangnya seperti tali ya kawan-kawan. Nah ini contohnya alpukat ya, nggak pernah tinggi tapi berbuah kan kawan. Tuh sampai di bawah sana ya. Jadi kalau dia nggak kena sinar matahari, kulitnya itu bagus ya, hijau. Lihat, bisa dilihat sini ya, semua berbuah ya. Padahal pohonnya lumayan besar, tapi kita potong ya. Nggak pernah kita bikin tinggi. Nah ini ya bukti ya, berbuah ya. Semua pohon daerah ini berbuah, ini bukti lagi kan. Nah ya. Jadi tanam rapat pun seperti ini nggak ada pengaruh ya kan. Hanya kita harus rajin pangkas saja. Ini bisa kan lihat ya nih, rapat ya, tapi berbuah semua ini pohon apanya nih, pohon alpukatnya. Jenis Miki ya kan, jenis Miki, jangan yang lain. Kok jenis seperti yang lain ngatur cabangnya sulit. Nah jadi pendek dia, daunnya rimbun, alpukatnya aman ya, jadi grade A dia, kulitnya hijau. Ini kena angin ya, tetap akar kita buat di atas ya kan. Ini saya hanya membagi pengalaman, bukan untuk mengajari ya. Ya mau ada yang mau ikut ya silakan, namun beberapa orang kayaknya kurang senang dengan setiap postingan saya ya. Komentarnya itu tidak benar, tapi setelah dicek profil YouTube-nya nggak ada foto apapun, nggak ada keterangan apapun. Jadi penakut ya orangnya, pengecut. Lihat ya tinggi orangnya dengan tinggi pohonnya, lihat. Berbeda ya kan kawan ya. Padahal bekas tanah, bekas sawah ini rusak dulu ya. Keras. Lihat itu ya, orang jalan. Nah, kecil orangnya, pohonnya lihat tinggi ya. Jadi saya bikin YouTube bukan hanya teori ya kan, tapi langsung praktek ya. Ini anti petir, karena daerah kebun saya ini banyak sekali petir ya. Maka saya pasang anti petir. Total seluruhnya ada 7 buah ya anti petir kebun saya. Ini salah satunya ya, ini contoh nih, yang bagian atas. Nah itu anti petir juga ya. Ini saya memakai mesin apa ya, merek Sanchen, mesin Dorsmir untuk nyemprot. Pes, kalau udah siap nyemprot nanti tutup aret lah, sekalian untuk nyiram ini Pes, biar airnya penuh. Pak, airnya nanti ngalirinnya sini, paretnya mau ditutup biar sekalian nyiram.
udah kering sekali tanahnya. Nah, ini lihat akar ya kan kawan. Nah ya, tapi ingat, setelah usia tanam 2 tahun atau batangnya ini udah sebesar paha kita ya. Oke lah, baiklah kawan-kawan ya, saya mau lanjut pruning. Di banyak cabang yang harus dibuang ini. Sampai jumpa di YouTube selanjutnya ya. Semoga kita tetap semangat memberikan pengalaman, membagikan pengalaman pada kawan-kawan. Sampai di sini dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.